Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat, barakaikan salam, mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak di akhir zaman diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Para santri sekalian yang berada di rumahnya masing-masing, ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya niat, ya. Seperti kita ketahui bersama, dan mungkin kalian yang sudah pernah menghafalnya, dalam kitab Arba'in Nawawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat an Amiril Mukminin, ya, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata, Sami'tu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya, ya, ilallah wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallah wa rasulihi, ya, karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya, karena perkara dunia, yusibuha, yang diinginkannya, aw imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya illa ma hajara ilaih, kepada apa yang dihijrahkannya. Rawahul Imamul Muhaddisain, yaitu Bukhari wa Muslim. Para santri sekalian dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kedudukan niat itu sangat penting dalam setiap amal perbuatan kita. Bahkan para alim ulama dalam mengarang kitab selalu bahasan niat itu menjadi bahasan yang pertama, ya. Karena apa? Ya tadi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niat, ya. Dalam hadis ini memiliki pelajaran buat kita bahwa niat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap ibadah. Niat adalah salah satu rukun dari ibadah utama seperti sholat, haji, atau puasa. Ya, puasa kita insyaallah semuanya menjalankan ibadah puasa di tahun ini tentu harus diniatkan dengan niat puasa, yaitu nawaitu shomawati an adai fardhu syahri ramadana hadis sanati fardhulillahi ta'ala. Kita harus niatkan benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena orang tua, bukan karena sesuatu dan lain sebagainya. Dalam hadis tadi dicontohkan bahwa pada tahun awal
perjuangan Rasulullah pada saat peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada salah satu sahabat ya yang niat hijrahnya itu bukan karena Allah ya, tapi karena ada seseorang wanita yang ingin dinikahinya. Nah, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah ya, melainkan hanya mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya. Dalam beberapa riwayat perempuan itu bernama Ummu Qais. Karena pentingnya niat, maka dalam setiap perbuatan kita harus selalu diawali dengan niat, termasuk sholat, wudu, mandi ya. Bahkan menurut mazhab Hanafi, niat merupakan syarat mutlak dalam ibadah ya, untuk mendapatkan pahala. Sementara mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, niat dalam ibadah merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Maka para ulama mengatakan bahwa lebih utama niatnya daripada amalnya. Karena kalau amal tanpa niat, ya tidak ada artinya. Ya, seperti kita tiba-tiba datang ke rumah kawan tanpa ada tujuan, tanpa ada niat, maka kalian main pun menjadi hampa, tidak ada rasa. Tapi kalau niatnya pengen ngerjakan tugas, sehingga tujuan kita akan untuk kerjakan tugas, atau mau ngajak main game, sehingga tujuannya jelas ya. Kalau niatnya jelas, maka ya pahalanya jelas. Dalam sebuah riwayat yang lain pun Rasulullah menegaskan ya, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang beringin ya, baru ingin bihasanatin ya, melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, maka kemudian tidak melakukannya, kata bahal, maka akan dicatat oleh Allah indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan. Nah, baru ingin saja itu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan ya. Maka niat kita untuk melakukan sebuah kebaikan itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan ya. Kemudian jika kita mengerjakannya ya, fa in hama biha fa'amilaha katabahallahu indahu asratan hasanatan ila sab'i mi'ati di'fin ila at'afin kasiran. Kalau kita niat kemudian kita mengerjakannya, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ya. Itu saking pentingnya niat dalam setiap kehidupan kita. Maka apapun yang kita kerjakan harus didahului dengan niat yang baik ya. Dalam melaksanakan niat, yang disyariatkan itu adalah di dalam hati ya. Yang disyaratkan itu di dalam hati. Tetapi bagi kita yang mungkin masih banyak dosa, yang belum terbiasa, diucapkan tidak menjadi persoalan. Jadi kalaupun ada perdebatan mengenai niat, cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan ya. Kalau mau di dalam hati saja ya silakan, kalau mau diucapkan ya juga silakan. Diucapkan dengan tujuan untuk memantapkan hati kita. Biasanya kalau kita sambil berbicara sambil hati kita akan menjadi mantap ya. Sholli fardhu subhi ya. Jadi ada getaran dalam hati kita menjadi mantap untuk melaksanakan sebuah amal ya. Jadi amalan yang kita kerjakan tanpa niat, maka amalan itu tidak mendapatkan apa-apa.
Ya. Jadi dalam melakukan segala sesuatu kita penting untuk melakukan niat. Ya, karena niat saja untuk melakukan sebuah kebaikan adalah sebuah kebaikan. Kemudian dengan kita meniatkan sesuatu, apalagi kalau lillahi ta'ala, akan menunjukkan rasa keikhlasan yang luar biasa. Contoh, kita dalam niat sholat pastikan diakhiri dengan lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita diingatkan bahwa sholat kita itu karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Maka itu menaikkan rasa keikhlasan kita kepada Allah, bahwa kita ini melakukan segala sesuatu itu lillahi ta'ala. Sehingga dengan harapan itu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan niatan kita semua untuk berada di rumah, untuk mematuhi peraturan atau himbauan dari pemerintah, karena untuk ya lillahi ta'ala, untuk menjaga supaya kemudaratan besar tidak datang, ya, maka kita ambil kemudaratan yang terkecil dengan kita belajar di rumah masing-masing. Maka ketika kalian belajar di rumah masing-masing, niatkan bahwa kalian datang ke rumah untuk belajar, bukan untuk santai-santai. Insya Allah, ya, walaupun kalian berada di rumah, termasuk talabul ilmi, dan kita yakin bahwa orang yang memudahkan langkah kakinya menuju tempat ilmu, ya, walaupun kalian di rumah, itu sudah dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Jadi kita harus yakin itu, ya. Maka ya lakukanlah segala sesuatu itu dengan niat yang baik, sehingga amal yang kita lakukan menjadi amal yang baik, ya. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, wabil khusus pada diri saya pribadi. Kalau ada salah kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.